Bos-bos, di balik keelokan Danau Batur yang tenang, tersimpan kekayaan yang tak hanya memanjakan mata, tapi juga menggoyang lidah loh. Terletak di kaki Gunung Batur, danau kaldera terbesar di Bali ini tak hanya memikat dengan pemandangannya yang fantastis, tapi juga menjadi rumah bagi salah satu komoditas kuliner paling diburu, ikan mujair khas Kintamani. Lewat teknik keramba jaring apung, warga sekitar menyulap danau ini jadi lahan cuan. Yuk bos, kita angkat jaringnya dan bongkar peluang cuan dari danau berkabut ini langsung sama pelaku usahanya nih. Halo bos, perkenalkan nama saya Nengah Bruto, asal Desa Kedesaan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli. Saya pembudidaya ikan mujair. Kuliner terkenal yaitu mujair nyat-nyat Kintamani. Penasaran? Tetap di cuan bos! Sudah berjalan 10 tahun, hingga saat ini Pak Broto jadi salah satu pemilik keramba yang fokus dalam pembesaran ikan mujair di sini bos. Mujair dibesarkan langsung dari air danau yang jernih dan sejuk, memberi rasa dan tekstur yang khas, beda dari tempat yang lain. Pertama-tama mungkin karena ikan Danau Batur itu punya ciri khas dengan ikan-ikan yang lain. Kedua, pasar juga, karena kita ada terkenal dengan kuliner mujair nyat-nyatnya di mungkin hampir seluruh Bali. Itu terkenal dengan ciri khas rasa ikan mujair Danau Baturnya. Itulah kita berusaha pembudidaya ikan mujairnya ini. Dulu, air danau ini hanya jadi bagian dari pemandangan. Tapi di tangan yang tepat, bisa diubah jadi ladang penghidupan. Dan bicara soal ikan mujair, Danau Batur punya ciri khas yang tak bisa ditiru daerah lain loh bos. Dibesarkan di perairan alami yang jernih, mujair dari danau ini punya daging yang lebih padat, lembut, dan minim bau lumpur. Bukan cuma soal teknik budidaya, tapi juga karena danau ini menyimpan rahasia alam yang luar biasa. Beda rasa ikan Danau Batur dengan ikan di persawahan. Kalau mungkin persawahan rasa tanahnya masih terasa, kalau di sini enggak. Memang beda rasanya. Bos, deretan keramba di Danau Batur ini layaknya petak-petak cuan bagi sang pemilik. Semakin banyak blok atau petak keramba, jelas semakin tinggi potensi cuannya bos. Kalau saya itu punya 42 blok. Satu blok ukuran 4x8. Isi per blok itu isi 1000 sampai 1500 ekor. Pak Broto punya sejumlah blok keramba yang isinya sudah diatur sedemikian rupa. Ada yang isi benih, sampai ada yang ukuran siap panen. Semua ditata biar proses panennya lebih gampang dan terus berkelanjutan. Nggak cuma itu, ukuran ikan yang semakin membesar juga perlu dibagi untuk pengaturan kepadatan ikan. Makanya, Pak Broto dan pegawainya rutin menyortir untuk memindahkan mujair berdasarkan ukurannya tuh bos. Nah, rutinitas penting lainnya yang nggak boleh kendor adalah pemberian pakannya bos. Pakan mungkin satu hari 2 kali, pagi dan sore. Kita sesuaikan standar berapa sih butuh pakannya, kita hitung-hitungan, ada standarnya. Alam sudah mendukung, disiplin memberi pakan juga sudah dilakukan. Dijamin bos, hasil ikan mujairnya bakal gemuk-gemuk saat dipanen. Kalau panen itu 6-7 bulan, 3, 4, atau 5 per kilogram. Dari siap panen. Ya prospek memang kalau kita lihat di pembudidaya ikan bagus sekali. Kita hampir ya 25% keuntungannya. Antisipasi yang sudah dilakukan membuat keuntungan yang didapat tembus 25% bos. Cuan yang menggiurkan ini salah satunya karena kebutuhan pasarnya luar biasa tinggi bos. Tapi bos, di balik prospek yang cerah, ada satu hal yang nggak pernah bisa ditebak. Apalagi kalau bukan faktor alamnya. Tantangan ada, itu kita ada kejadian setiap, biasanya bulan Februari dan bulan Juli dan Agustus. Ada kejadian upwelling.
Upwelling kalau masyarakat di sini bilang ledakan belerang. Itu kematian ikan hampir 90%. Itu ikan siap panen. Berarti kita antisipasi sebelum bulan Juli kita ikan besar udah harus panen. Nah, hasil panen mujair dari Danau Batur di sini enggak perlu menempuh perjalanan jauh untuk jadi sajian istimewa, Bos. Langsung di sini, di atas danau yang sama. Hasil budidaya disulap jadi kuliner khas yang legendaris, mujair nyat-nyat. Ini Bos, masakan jair nyat-nyat Danau Batur yang dimasak oleh Nyoman Sudarmi di Resto Apung. Ini dapat juara 1 tingkat nasional loh, tahun 2003. Ya, mujair nyat-nyat di Resto Apung ini sudah jadi menu otentik yang wajib dicoba bos-bos yang berkunjung ke Danau Batur di Kintaman ini, Bos. Bukan cuma dimasak langsung oleh tangan sang pemilik. Racikan bumbu rempahnya juga diciptakan sendiri langsung dari pengalaman sang pemilik loh. Karena ikannya di sini saya merasakan tugas di Jakarta, ikan itu bau lumpur gitu, rasa tanah gitu. Kok ikannya mujair, kelasnya tidak wah kan? Tapi saya akan buat dengan bumbu yang saya ciptakan supaya orang lain selain orang Bali juga ikut merasakan gitu. Di tangan Bu Nyoman Sudarmi, ikan mujair segar dari Danau Batur yang sudah dibersihkan diberi perasan jeruk nipis demi memperkuat cita rasa segar dan gurih dari daging si ikan nih, Bos. Sambil menunggu ikan mujairnya matang, siapkan bumbunya, Bos. Dibuat dari bumbu rempah lengkap alias bumbu genep Bali yang terkenal akan cita rasa rempah yang kaya dan juga pedas. Ikan yang sudah matang ini akan dimasak bersama bumbu genap yang sudah ditumbuk kasar tadi. Nah, masak sampai bumbunya menyusut, meresap ke dalam daging mujair, Bos. Proses masak inilah yang menciptakan sebutan mujair nyat-nyat. Karena kata nyat dalam bahasa Bali berarti surut atau berkurang. Ide Resto Apung di Danau Batur ini lahir untuk menyatukan dua hal. Kuliner yang lezat dan juga panorama luar biasa, Bos. Resto Apung di Danau Batur ini bukan langsung terapung mulus begitu saja. Salah satu ujian terbesarnya, air Danau Batur yang terus naik saat musim hujan tinggi. Serta mengancam lahan, bangunan, bahkan semangat mereka loh, Bos. Bapak pensiun 2006 ya Pak, 2006 pensiun, baru mulai gali-gali mana yang harus diuruk. Tapi tantangannya besar banget di sini. Ini semua bangunan yang sederhana ini 3 kali naik loh. Gara-gara terus hujan deras gitu, musim hujan naik kira-kira setengah meter ya Pak ya. Naik, akhirnya sampai 5,5 meter. Bayangin tanah yang seluas ini kalau diuruk berapa ribu truk habis gitu. Di sini, sambil menunggu pesanan datang, anak-anak sampai orang dewasa bisa coba sensasi mancing langsung di Danau Batur. Nggak perlu repot bawa alat pancing, semuanya sudah disediakan. Tinggal sewa, langsung dapat pancingan plus umpannya. Cocok banget kan buat quality time sambil nambah pengalaman? Akhirnya saya bilang begini aja, kita bikin kolam pancing aja dulu. Ini dari sana itu kolam mertua yang punya kolam. Udah itu pelihara ikan. Nanti kita bikin tempat pemancingan gitu. Tempat pemancingan karena belum ada waktu itu tempat pemancingan. Nah, konsep seperti Resto Apung ini kasih pelajaran penting. Jangan cuma jual produk, tapi juga jual pengalaman. Dengan harga mulai 40 ribuan dan banyaknya pengunjung yang datang, jelas ini jadi peluang cuan yang no play-play, Bos. Gimana, Bos? Dari satu lokasi ternyata bisa mendatangkan cuan bertubi-tubi ya, Bos? Yuk, tangkap peluangnya biar bisa cuan bareng, Bos. Nah, Bos, gimana? Menarikkah
usaha budidaya mujair di Danau Batur yang tenang, menghasilkan cuan yang melimpah. Yang penting cuan, bos. Kalau biasanya seperti musim-musim sekali ini ya bisa setiap hari, bisa satu hari 2 kali 3 kali, karena kita kan ada sunrise-nya juga, black lapanya, black sand-nya, hot spray-nya, relax.